kalian berpikir, mengapa suatu negara bisa menghasilkan kekayaan yang sangat besar tetapi masih memiliki masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi? Banyak orang yang menganggap bahwa semakin tinggi produksi, maka semakin sejahtera pula masyarakatnya. Namun, seorang ekonom klasik bernama John Stuart Mill memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, ekonomi tidak hanya membahas bagaimana kekayaan diciptakan, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut dibagikan. Pada video kali ini, kita akan membahas siapa John Stuart Mill dan pokok pemikirannya mengenai produksi dan distribusi. Halo semuanya, perkenalkan, saya Kairia Wulandari dengan NIM 25070100051. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pokok pemikiran ekonomi klasik menurut John Stuart Mill, khususnya mengenai konsep produksi dan distribusi. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan membantu kita memahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak selalu memiliki arti yang sama. Oke, jadi teman-teman, John Stuart Mill adalah seorang ekonom, filsuf, dan pemikir politik asal Inggris yang lahir pada tahun 1806 dan meninggal pada tahun 1873. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam aliran ekonomi klasik setelah Adam Smith dan David Ricardo. Mill hidup pada masa revolusi industri di Inggris ketika perkembangan industri, perdagangan, dan teknologi berlangsung sangat pesat. Sejak kecil, Mill mendapatkan pendidikan yang sangat ketat dari ayahnya, yaitu James Mill. Pengalaman hidup di tengah kemajuan ekonomi sekaligus berbagai masalah sosial membuat Mill tidak hanya tertarik pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Pemikirannya banyak dituangkan dalam buku Principles of Political Economy yang diterbitkan pada tahun 1848 dan menjadi salah satu karya penting dalam sejarah ekonomi. Menurut Mill, produksi adalah proses menciptakan kekayaan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam proses produksi, terdapat 3 faktor utama, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Tanah menyediakan sumber daya alam, tenaga kerja melakukan kegiatan produksi, sedangkan modal berupa alat, mesin, dan berbagai fasilitas yang membantu proses produksi. Mill menjelaskan bahwa jumlah produksi dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja, teknologi, serta jumlah modal yang dimiliki. Semakin baik faktor-faktor tersebut, maka semakin besar pula kekayaan yang dapat dihasilkan. Sebagai contoh, petani yang menggunakan teknologi modern dan mampu menghasilkan panen lebih banyak dibandingkan petani yang masih menggunakan cara tradisional. Begitu pula perusahaan yang memiliki mesin dengan teknologi canggih akan menghasilkan produk lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Menurut Mill, produksi mengikuti hukum ekonomi yang relatif tetap karena berkaitan dengan sumber daya dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, peningkatan produksi harus dilakukan melalui peningkatan produktivitas, pendidikan, dan teknologi. Oke teman-teman, setelah kekayaan berhasil dihasilkan, muncul pertanyaan penting. Siapa yang akan menikmati hasilnya? Inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah proses pembagian hasil produksi kepada berbagai kelompok dalam masyarakat. Umumnya, hasil produksi dibagikan dalam bentuk upah kepada pekerja, laba kepada pemilik modal, dan sewa kepada pemilik tanah. Menurut Mill, distribusi berbeda dengan produksi. Jika produksi dipengaruhi oleh hukum ekonomi dan kondisi alam, distribusi dipengaruhi oleh aturan sosial, hukum, dan kebijakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Artinya, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana kekayaan akan dibagikan. Sebagai contoh,
Pemerintah dapat membuat kebijakan pajak, bantuan sosial, atau perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan distribusi yang lebih merata. Karena itu, ketimpangan ekonomi tidak selalu terjadi karena rendahnya produksi, tetapi juga dapat terjadi karena distribusi yang tidak merata. Pokok pemikiran terpenting dari John Stuart Mill adalah pemisahan antara produksi dan distribusi. Menurut Mill, produksi menentukan seberapa besar kekayaan dapat dihasilkan suatu masyarakat. Sementara itu, distribusi menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari kekayaan tersebut. Dengan kata lain, produksi menjawab pertanyaan bagaimana kekayaan diciptakan, sedangkan distribusi menjawab pertanyaan siapa yang mendapatkan kekayaan tersebut. Melalui pemikiran ini, Mill ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum tentu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jika hasil produksi hanya dinikmati oleh sebagian kelompok kecil, maka kesenjangan sosial tetap dapat terjadi. Karena itu, pentingnya produksi harus disertai dengan distribusi yang adil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas. Meskipun hidup hampir 2 abad yang lalu, pemikiran John Stuart Mill masih relevan hingga sekarang. Saat ini, banyak negara berhasil meningkatkan produksi melalui perkembangan teknologi dan industrialisasi. Namun, masalah ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan di berbagai negara. Perdebatan mengenai upah minimum, bantuan sosial, pajak progresif, dan akses pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana hasil produksi didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan Mill masih penting untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke teman-teman, jadi dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa John Stuart Mill merupakan tokoh ekonomi klasik yang membedakan antara produksi dan distribusi. Produksi berkaitan dengan proses menciptakan kekayaan melalui tanah, tenaga kerja, dan modal. Sementara distribusi berkaitan dengan pembagian hasil produksi kepada masyarakat. Menurut Mill, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga oleh bagaimana kekayaan tersebut dibagikan. Inilah yang membuat pemikiran John Stuart Mill tetap relevan dalam membahas berbagai persoalan ekonomi hingga saat ini. Baik teman-teman, demikian pemaparan mengenai pokok pemikiran ekonomi klasik menurut John Stuart Mill tentang produksi dan distribusi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dalam pemahaman mengenai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi. Saya Wulan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.